Hai, di podcast kali ini ada Ratih Ayu Puspita, seorang K-popers garis keras. K-popers yang satu ini katanya benci Korea. Kok bisa ya? Penasaran? Yuk dengerin sampai akhir ya. Subscribe to the channel, subscribe and like the video. I bring you the free. If you can do it, you are a savvy person. Jadi gini, Gimana? Nang omah di. Yalah, nang di meneh. Aku stay home. Mbok yo, kau percaya apa enggak? Lek kamu lak jek keluar-keluar ya. Aku selama 3 bulan ini beneran di rumah. Gak kemana-mana, cuma ke Alfa, ke Giant, kayak beli-beli makanan gitu. Wes selebihnya aku gak pernah keluar. BTW HP-mu anyar ya? Enggak, we, enggak. Oh, iya. Terus nggak bosan nanti nang omah. Enggak kan ada opa-opa. Ya Allah, senengane mah. Aduh, sumpah aku itu tiap hari aku bucin karo iki. Terutama ini. Siapa sih itu? Itu apa? BTS. Ini tuh bukan? Jeno, bukan. Ini tuh Jeno, NCT Dream, kelahiran tahun 2000. Berarti dia sekarang usianya 20 tahun. Kecil 3 tahun. Kecil 3 tahun karena aku lumayan lah ya. Gak apa-apa lah paling. Tadi ku kon senengane sing om-om, terus opa-opa, saiki sing pedofil. 3 tahun gak pedofil, Pak. Dia udah 20 tahun sekarang. Berarti gak apa-apa. Berarti Nek dia seneng karo aku ya apa? gitu ya. Iya. Karena aku gak bosen nang omah nih. Bosen Masa- kok. Yo, mungkin awal-awal libur aku seneng ya. Duh, nang omah nek. Bener. Awal-awal libur emang bener-bener seneng. Soalnya kan kita lah DM ya. Dokter muda pasti nggak jaga dan lain sebagainya. Nah jaga itu kan kita 32 jam di RS kan, gak pulang. Itu wes jenuh, capek dan lain sebagainya. Terus ketiban libur. Awal-awal aku seneng, alhamdulillah akhirnya merasakan libur. Apalagi kalau di rumah sakit kita kan nggak ada libur kalau pindah stase kayak dari pediatri mau kemana itu kan nggak ada libur. Kalau di rumah sakit lain itu ada liburnya gitu loh berapa minggu. Kalau kita kan nggak ada. Jadi langsung rasakan libur 3 bulan full. 32 jam itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore menit ya. 32 jam itu. Bayangkan yang aku sasa jantung sampai malam nih. Betapa ini ya cerita ya. Pas aku pengumuman keluar kalau nggak jaga itu kan sore kalau nggak salah ya. Keluar jaga maksudnya? Keluar pengumuman pertama kali kalau jaga ditiadakan. Itu kan sore aku ingat. Soalnya aku malamnya jaga itu. Deh ya dah. Ya, jaga kan ya. Derek, jaga apa kak yo? Jaga kak yo. Aku sama Ganda kalau nggak salah. Ganda itu nunggu visitor kalau nggak salah. Saya ingatku nunggu visitor. Itu sama Dokter? DPJP. Oh ya, jantung dia. Enggak dia Jantung paru. juga sama kamu. Pulmo Dia paru, ya. Oke, aku udah selesai. Tinggal nunggu jadwal visitor malam. Ya kan nunggu malam kan. Kebetulan pada saat itu tuh udah selesai semua, tinggal yang malam doang. Terus? Tinggal yang malam, tahu kan ya maksud tinggal yang malam kan ya. Terus mandi dulu, ganti baju. Siap, aku jaga ruangan kalau nggak salah. Aku jaga ruangan. Oh ya.
datanglah ke ruangan. Itu udah pengumuman. Ngetem Biasa. dulu, ngetem. Udah pakai baju nih ke ruangan dulu, tanda tangan absensi jaga. Nah, pada saat aku mau mandi itu udah keluar surat SK kalau nggak ada jaga. Malam. Sorenya sebelum aku Oh, mandi. sore. Oh. Nah, terus kan bingung ya, itu kan surat SK, nggak tahu berlakunya kapan atau gimana kan, masih belum kan. Akhirnya konfirmasi nunggu belum kelar. Akhirnya itu okelah, ganti baju, ngetem dulu, jaga dulu sampai maghrib. Maghrib makan lah, pas itu makannya kita digisi. Yang biasa digisi. Itu sama anak-anak lain juga ada di sana. Ya, ada anak-anak lain. Pas digisi yang harusnya kan bisa kan kita ya udahlah ya, cuman modal sendok garpu sama bolpen pun udah di sana kan, sendok garpu makan di sana beres. Nah, pada saat itu gak tahu ada kabar kalau nyata nggak boleh makan di tempat. Maksudnya nggak boleh makan di tempat? Kurs yang datang ke sana kalau mau makan harus bawa rantang sendiri, piring sendiri. Iya. Anak-anak sama aku tuh gak tahu ya. Bungkus. Ate opo. Mbak itu minta kertas minyak, Mbak bungkus kertas minyak. Kau no Mbak kagak kei. Ya wis lah ya. Akhirnya ya pada akhirnya semakanlah nang Pujasera sing lawas sing lama. Pujasera yang sekarang kacaan ditutup iku di luar. Akuarium Pujasera akuarium. Nah, iku makan ya set. Waktu itu ada aku, Anissa Ceku, siapa lagi ya? Ilma kalau nggak salah Ilma. Siapa lagi tuh aku lupa. Sama ganda tapi telat ya. Ganda telat. Oke, makan sambil ngomong-ngomong. Terus? Rek, iki jagane mulai kapan yo sing diadakan yo? Gak lo. Ya wis ngenteni ae. Nah, Mas Andika admin itu bilang, "Sik, Dek, ditanyakan dulu ke PJMK penyakit dalam." Ya wis lah ditunggu. Kamu dapat suratnya dari mana? Itu dibagi Mas Andika kan? Oh, tapi J disuruh nanyain itu mulainya kapan? Nah, tapi memang sesuai sama tanggal suratnya itu, mulainya itu. Kan aku jaga Selasa. Harusnya mulainya itu Senin. Kalau nggak salah ya, apa mulainya Minggu gitu, lupa aku. Pokoknya udah mulai lah pas aku jaga itu. Kira ya pada coba senteni lah. Kira makan. Terus selesai mau balik ke masing-masing, ada yang jaga IGD, jaga ruangan Melati, ada jaga ruangan Dahlia, Tata segala macam. Baru mau bayar ada pengumuman dari PJMK penyakit dalam, PJMK dosen, tahu kan? Oh ya. Kan kita kan menunggu keputusan dari itu, baru berani mengambil sikap toh, daripada yang enggak kan, mending nunggu jangan konfirmasi ya. Akhirnya dokternya bilang ya, pokoknya intinya ya nggak ada jaga hari ini. Langsung dah, ayo boleh langsung pulang. Ganda itu terus dokter ya kalian visite gak sih do berarti visite? Nggak jadi, soalnya itu kalau nggak salah sudah berlaku maksimal jam 3, sudah fix jam 3 maksimal, malah nggak ikut. Oh, kayak kita dinas pagi biasa gitu. Bener, cuman nggak ada jaganya dia masih belum tahu. Nah, tapi sebelum maghrib ya, sebelum makan malam kan visita ya, aku udah ganti baju, visita sama dokter Abraham visita. Kan biasa kan aku pakai baju ya, kan ikut kan, semua jantung kan ikut.
Dokter Abraham lihat bajuku. Loh, Jan, jadi ini nggak ada Joko. Kan aku jadi harap-harap cemas ya. Semoga bener. Ya wes, akhirnya bener jadi. Akhirnya gak ada jaga. Terus Pasti kayaknya ini hampir seluruh Indonesia ini hari pertama nggak masuk koas itu pasti semua seneng. ya enggak. Bener kan? Iya, seneng Pol. So, apalagi nih menurutku teman-teman kita yang nggak pernah libur pasti seneng banget. Iya sih. Polo, seminggu itu me time. Kan nggak boleh pulang kita selama 2 minggu karantina di kosan kan? Bener. Kan kita Ya kan karantina di kosan terus baru boleh pulang gitu. Karantina dulu kalau nggak salah. apalagi itu awalnya kan cuma 2 minggu doang kan di pengumuman. Liburnya 2 minggu toh. Nah, terus diperpanjang 2 minggu lagi. Azan tih. Azan. Cita-cita nih. Atau akun ini motoran nih. Ya kan ditutup. Nah, pokoknya kon kok metu terus sih. Kita lah, kan ditutup. Aku nang lebar, tutup arepin nang arepan, karena wajan kecil. Oh iya. Sing Gapura iku toh. Heeh. Pokoknya Dari rumahmu yang tembus belakang itu toh, yang ke gang lebar itu toh. tapi aku udah ada di gang lebar, udah ke gang sekolahan. Oh ya. Kan kalau masuk itu kan ada pagar besar hijau hitam. Ingat eling enggak? Eleng. Eleng sumpah eleng. Itulah ditutup selama bulan Maret sampai sekarang masih ditutupan. Lah, terus awakmu lewat ndi? Nah, ada Lewat dua. samping. Samping yang base mansion Base mansion terus atau lewat karo yang sing ndi? sebelahnya itu gang kecil. Nah, aku lewat yang gak kecil, bukan yang base mansion. Kan base Oh, mansion. sing sebelumnya base mansion toh. Cetak lah. Iki rumahku. Oh iya. Kesini Oh. base mansion. Oh iya sih. Kesini kan ke itu. Ini jalan. Oh. Ini. Oh iya. Terus itu kan gang toh. Oh, Itu tembusannya gang lebar. Oh, Aku lewat kono kan. Jalan kecil. Ono ada cilik deh, 2 orang. Oh, labo. Si nggawa tembakan ambek pedang-pedangan. Sijine nggawa pedang-pedangan. Oke, Oh, jadi- bayangkan. Terus Dua berarti 2 anak kan? 2 orang anak kan? Jalan lah dia ke suatu gang kecil lagi. Jadi karena aku lurus ini agak ada gang kecil lagi. Dia jalan ke sana sambil ngomong sesuatu. Aku ngomong. aku kayaknya ngerti deh. Aku ngerti deh kayaknya. Dia ngomong gini. Iku lho Mai. Kamu tahu apa yang tak bayangin? 2 anak kecil bawa Pedang-pedangan sama pistol-pistolan ngomong, iku Mai. Apa gak kepikiran dia ada tawuran? Kan Kebayang. mek loro, tawuran kena ke arek-arek. Dia nak gerebek, soalnya gerebek. Kenapa? Karena sapa? Kita pikir, jambret. Di siji nggawa tembak-tembakan, siji nggawa pedang. Ngomong sambil nunjuk sumpah, iku Mai. Jambret, pikirku. Terus nang omahe. Bukan aku yang melaku lah, tak tinggal apa aku melokno areke. Pikir kon iku, ayo Mas gabung ngono melok tawuran pisan. Iki ya apa? Menjadi pasukan. Heeh. Loh kan wingi bukannya memperpanjang SIM ya? Iku adikku pe. Aku gak Aku melok. enggak. Melok. SIMku kayak wis mati deh. Kan Oh. aku aslinya Februari kemarin. Nah, Februari kan belum PSBB toh.
Nah, yang dibolehkan itu kemarin itu yang per Maret berapa? Per 30 Maret nih nggak salah. Nah, itu baru boleh sekarang perpanjangan SIM. Sing sebelum iku gak oleh, berarti SIM-ku wis mati. Siapa itu Ya, yang sayang sekali ya. bukannya lek SIM itu sebelum mati kudu diperpanjang ya? Aku nggak ngerti, Be, nek kayak gitu. Yang Mbak Pira. Aku nggak ngerti. Kan Tak pikir ya wis nek umpamane mati yo, terserah kita mau perpanjang kapan sak mute. Ternyata enggak. Karena aku nggak ngerti dan nggak ada yang memberikan informasi tersebut kepadaku. kon biyen SIM-nya Mbak Pira deh. Ngawur aja. Nembak itu jelas iki. Jelas iki. Enggak, Mbak. Langsung nyetir. Gitu ya. SIM apa deh? Aku ke mall dulu. SIM B. Aceh lah. B truk lah. Ayo. Kon ngono aku gak ada rasa pengen metu meskipun nang mobil, tok ngono gak pengen. Pengen sih, tapi nang di ngono loh. Aku itu sebenarnya pengen keluar tapi aku nggak ngerti mau keluar kemana nih, nggak ada tujuan gitu loh. Muter-muter Nah. nanti no bensin. Mbok pikir aku sejauh selama ini iku naik mobil iku nek gak ada tujuan ya wis muter-muter tok ae. Sembangane bosen nang omah. Tapi kan, iya sih, iya juga sih. Cuman kan aku rada geser biar pacarku kelihatan. Cuman kan nek nggak ada temennya, nek nggak kan orang tuaku ya kerja, terus adik sama masku tuh juga punya jadwal kuliah daring juga kayak gini kan, waktu itu gak sama. Nek wis malam ya wis males. Berarti Lebih tepatnya aku karena males, terus karena ya takut juga mau kemana, terus ya bingung mau keluar iku nek nggak ada tujuan iku aku bingung. berarti kesimpulannya awakmu gak metu iku adalah karena gak ada yang ngajak. Iya kan? Sepertinya ya nggak apa-apa. Ya seandainya ada yang ngajak sih, tapi yo belum tentu juga boleh sih. Soalnya kan kebetulan kan mama papaku kan juga sekarang juga lagi kerja kan di medis juga. Mereka kan tahu gimana keadaan lapangan, jadi sering cerita gitu loh. Di sini tuh banyak gini, bikin aku lebih waspada lagi, makanya yo mending nggak usah keluar dulu lah. Gitu. Iya sih. Apalagi sekarang iku ada rumah sakit ya. Iku tengahnya siapa di BDW deh? Aku Jampes. Ana ya rumah sakit di daerah. Iku ada dokter IGD positif 1. IGD langsung di tutup. daerah mana? IGD ini langsung ditutup. Oh, jadi dokter IGD-nya itu positif gitu dah. Positif 1. Nah, dokter IGD lainnya sama perawat dan tenaga medis lainnya yang di IGD itu enggak ya ikut terpapar. Cuman dia tuh satu tok yang kena. Akhirnya selama beberapa hari ini IGD-nya tutup, gak ada menerima pasien di IGD. Iya kan, soalnya kan yang berhubungan sama dia kan jadi ODP. Nah, masalahnya adalah sekarang itu yang di Surabaya itu masker N95 menipis. Terus baju APD segala macam yang sesuai standar ya katanya menipis. Itu katanya Mas Daus. Dokter Fir. Ya. Bukan SPS, bukan. Beda. Terus Ya, oke. Nah, ikut. Tapi masalahnya adalah kalau kamu ke jalan-jalan, muter jalan gitu ya. Jangankan PSBB dicabut, PSBB lu orang-orang itu pada nongkrong. PSBB dicabut,
tambah nongkrong dan nggak pakai masker. Ya bang. Nek menurutku sih kalau umpamane kita ngomongin ini setelah 3 bulan jalannya PSBB, mungkin ya nek menurutku, mungkin orang-orang itu ya wis bosen di rumah. Wis gak betah gitu loh di rumah. Ya lapor nang omah terus, pasti wis bosen lah. Pastilah ya. Terus pasti bosen. Terus kalau dan perlu digarisbawahi selama 3 bulan kita PSBB pun itu ternyata itu banyak hal yang kita kecolongan, kayak mungkin kita di rumah aja ya selama 3 bulan, tapi ada beberapa orang yang ya nggak di rumah aja, mungkin karena kerja dan lain sebagainya kan, tapi tetap jalan protokol kesehatan. Mungkin kalau menurutku dari awal itu seharusnya kita mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu kita utamakan dulu. Contohnya kita lagi di sektor kesehatan nih, ini kan lagi utama, lagi pandemi, yaitu kita benar-benar utamain. Tapi ternyata ada kebijakan dan berbagai hal yang buat kalau seumpamanya sektor kesehatan aja nih yang kita itu tuh kayaknya bakal membuat kayak sektor perekonomian makin lemah dan lain sebagainya, itu banyak pertimbangan. Kalau nggak nyalahin kalau seumpamanya orang-orang pada bosen udah 3 bulan loh soalnya. Itu bener loh. Yo, nek sekarang menurutku yo wes adu imun ae, kuat-kuatan imun. Sing pengen keluar silakan, tapi perang imunitas masing-masing. Kalau pengen sehat yo wes di rumah ae, gak ketemu orang selain keluarga kayak gitu. Tapi Pilihan sih sekarang. Tapi perang-perangan Sekarang imun, itu pilihan. perang-perangan imun nak malah dirimu yo gak iso ke rumah sakit. Kapan lulusnya? Terus sing di rumah sakit kerja di rumah sakit ngep tiap hari pakai APD lengkap. Iya Aduh, juga siap. ya. Iya ya. Yo wes kayaknya kalau kata mamaku sih, karena di kecamatannya mamaku tuh aja udah hampir, pokoknya udah nyampe angka ratusan lah di satu kecamatan di Surabaya itu. Nah, mamaku sendiri wis capek, ya wis lah. Kita kerja sesuai arahan yang pas, gak usah ngoyo-ngoyo pas kayak awal gitu. Kalau awal kan kayak ngoyo banget, kayak umpamanya nggak disediain APD, kita tetap praktek gini-gini, berjuang gini-gini kan awal kan gitu kan. Awal karena kita kaget yang dulunya nggak pernah dapet pandemi kayak gini tiba-tiba langsung ada, makanya kaget. Jadi penyediaan APD dan lain sebagainya itu mungkin masih dikirim dan lain sebagainya. Nah kaget kan. Nah sekarang nih menurut mamaku kerja gitu. Kalau umpamanya lagi nggak enak badan ya istirahat dulu, nggak praktek dulu gitu sih sekarang. Ya apalagi emang waktunya emang serba susah kan kalau pandemi kayak gini, soalnya orang-orang pada dasarnya itu kan manusia kan egois ya, pada mementingin dirinya sendiri. Nah orang dengan kepentingan itu pasti punya berbagai macam cara untuk ya pokoknya harus kepentinganku ini udah harus tercapai. Di Surabaya ini termasuk enak loh. Termasuk enak ya apa? Dibandingkan sama Jakarta. Jangan dibandingkan sama luar negeri lah, sama Indonesia sendiri. Surabaya sama Jakarta. Di Jakarta itu mall PSBB tutup. Maksudnya ya buka mungkin supermarket apa segala macam ya. Tapi kalau baju atau peralatan tersier gitulah tutup kan. Di Surabaya masih buka ya? 3 hari pertama apa beberapa hari pertama PSBB pertama kali jilid 1 masih buka. Masih buka. Akhirnya tutup kan. Tutup. Ya, sebelum lebaran. Padahal masih PSBB itu udah buka toko baju bla bla blanya itu.
Jangan kan di mall, di jalan-jalan kayak untuk jualan baju apa segala macam itu udah buka. Ya gimana ya? Kasihan juga. Kenapa? Karena pendapatan mereka minim. Terus apalagi yang ya menggantungkan hidupnya di jualan-jualan gitu kan malah apa ya? Banyak PHK juga kan? Repot. Ya, Iya serba susah emang serba susah kan pandemi kayak gini, makanya ya apa ya, so ya tinggal berdoa. minimal balik ke kita lah, kita mau kayak Bener-bener diri sendiri sih. kesadaran dan kebutuhan. Jadi aduh kayak gini nih kondisinya nih, ya wis lah kalau keluar aku pakai masker, pakai cuci tangan segala macem. Kita di Indonesia udah dienain, coba lihat di Arab Saudi, di Cina, di India sama sekali nggak bisa keluar orangnya. Tahu sendiri kan di India itu orang keluar dipukul kayak segala macam yang di Video viral. Iya sih, sabar. Kalau kamu lah tadi nanya kapan lulus, karena kita nggak masuk ya. Nih aku sih mikirnya sekarang gimana situasi baik dulu sih. Kan yang ngalamin hal kayak kita ini nggak kita doang kan, semuanya ngalamin gitu loh. Jadi yowis, kalau aku sih mending mementingkan situasi yang sekarang dulu daripada ngoyo pengen masuk ternyata ada sesuatu malah bikin rame nantinya, malah repot kayak bidang akademik dan lain sebagainya, karena kan emang rumah sakit kan tempat penularan paling tinggi kan. Jadi mending kalau menurutku nunggu dulu sih kalau biar misalnya aman. kan ada yang prediksi pandeminya sampai 2021 atau 2022 ya, pernah dengar gak? Suwe nih 2022. Ada ini ya ngomong ini. Ya Allah, kapan rapi? Iku 6.000 iku. Duh, kan ya ada pandemi guys, so marah bisa ya. nih. Kan Korea udah boleh bukan sih? Korea Selatan. Deh, tapi kan dia nggak bisa datang ke sini. Oh, mereka nggak bisa datang bukan karena pandemi. Korea Utara nyerang Korea Selatan. Sibuk. Dengar gak? Sibuk. Korea Utara. Iya, dengar. Gara-gara itu kan ngancurin Kantor benteng perbatasan. komunikasi atau apa? Iya, kantor komunikasi antara Korea Utara sama Selatan. Ada perang kan. Terus sama Korea stop sementara ngono ya. Tidak ada channel drama Korea selama Maksud sih? katakanlah perang Korea kan itu kan orangnya udah wajib militer kan, terus dikerahin, terus kan yang produksi yang menjalankan katakanlah nggak ada katakanlah, terus stop sementara waktu sampai yang tidak bisa ditentukan sama Korea, idol Korea gitu nggak ada, stop sama sekali. Mana ya boleh Ganti aliran. Korea Utara ya. Thailand aman. Tapi lah Thailand lucu-lucu. Iya, ganti Thailand. Dirimu Nah, enggak Cina. Aku itu seneng kok wajah sing kok ini lho, koyo Cina gitu aku seneng. gitu ya. Oriental. Bento berarti, Oriental bento. Sauka bento. Wah. Dirimu Oh iya, tangga pindah Jepang iso Jepang. Pokoknya sing Cina. Dirimu biyen gak suka Korea kan? Heeh. Lah kenapa gak suka? Gak suka, yo aneh kan kayak Alay. menye gitu loh. Halal. Apa yo dulu itu sing booming pas waktu aku SMP itu. Suju. Ya salah itu BBF. Awalnya itu aku seneng bukan idol K-popnya, awalnya itu aku seneng dramanya. Nah, pertama itu SMP aku lagi musim BBF gitu loh.
Boys Before Flower sampai anak-anak itu beli majalah di mana-mana. Terus aku nonton, sih kok alay gitu. Menurutku pada waktu itu. Sampai segitunya loh, sampai dia itu bikin book note, sampai teman-temanku tuh banyak yang beli majalah-majalah, terus diguntingin, terus habis gitu ditempelin di buku gitu. Terus ya Allah niat yo, sampai aku bilang gitu, ya Allah niat yo ngono. Masuk saya api tontonan tate tonton. Itu aku nggak nonton sampai BBF selesai, aku nggak nonton. Terus ada lagi drama yang namanya itu Noctikis, tayang juga di Indosiar setelah BBF itu. Terus itu aku nek nggak salah itu aku pulangnya itu rada siang, kan sekolahku jauh kan di SMP 5, jadi aku pulang itu mesti nggak dapet kan. Nah pulangku tuh rada siang nek nggak salah. Nah itu terus kok lihat adik sama masku itu lihat itu, terus habis itu saya coba, saya tak delok, terus baru satu episode terus aku langsung ya Allah wapi. Tapi itu berarti drama romantis bukan? Komedi romantis api. Nonton, iku aku udah nonton 8 kali nih nggak salah. Gak Dan tetep sengaja berarti. api. Gak sengaja berarti. Gak sengaja. Dan tetep api iku tonton. Iku drama yang paling menye-menye tapi api iku. Api ya apa tuh api? Karena Ya api. pemerannya fresh, enak-enak dilihat. Apa karena jalan cerita? Apa karena terbawa suasana adikmu ambek masmu? Aku nonton kayak bagus gitu loh, nyampe sama logika kita gitu loh. Seumpama kalau kita ada di saat apa kayak situasi kayak Mbak itu, aku pasti juga bakalan ngelakuin itu. Makanya relate banget gitu loh sama kita. Meskipun kadang terlalu menye-menye apa ngono, tapi itu masih bisa mungkin terjadi. Jadi aku kok iso yo mengarang sebuah cerita tapi sing apik kok ngono. Aku nggak ngerti lagi deh. Terus habis gitu lanjut ke Terus episode selanjutnya. Terus lanjut nonton terus kan. Terus habis itu wes mulai suka Korea. Terus aku download soundtracknya. Pertama soundtracknya Noctikis aku tak download di kafe. Terus habis gitu ternyata pemainnya Noctikis itu dia itu boyband juga. Oh ya. Terus kan aku ikut akhirnya melok lihat tuh dia apa nyanyinya gini-gini pengen tahu. Terus akhirnya mulai suka juga sama boyband gitu. Karena orangnya yang enak Iya. dilihat. Iku pertama. Terus ya wes akhirnya suka pertama. Kalau yang dulu itu aku paling suka Infinite. Kayak sekarang NCT. Infinite itu angkatannya Super Junior bukan ya? Adik Di bawahnya. Adik di bawahnya, Super Junior Super masih ada. Junior dulu. Ya aku nanya benar. Super Junior itu debut. Ada. Tapi kok jarang keluar. Super Junior ya. Yo kegiatan individu. Sekarang kan ada kayak subunit gitu, Super Junior, KRY kayak gitu-gitu kan. Sama kayak Blackpink yang Jennie bikin lagu sendiri gitu ya. Yo kayak ngono-ngono, solo. Tapi tetap ono Super Junior, tapi aku gak sepiro seneng. Kenapa? Bukannya hype-nya Korea di Indonesia itu gara-gara Super Junior ya? Iya, tapi aku gak seberapa suka. Nah, sih. Itu kan idol Korea ya? K-pop-K-popan. Kan pas zamannya angkatan Super Junior dan teman-temannya itu kan Indonesia muncul Smash, siapa lagi itu? Oh iya. Itu juga seneng EXO-9. Iya, aku yo seneng dadian. Smash seneng berarti Smash. Iya, EXO-9. seneng aku. Iya. Seven Icon. Iya, seneng aku. Cherry Bell iku lho seneng aku. Berarti dirimu itu tipe sing seneng lagu ceria berarti. Iya, Sama video klip yang entertainment. Iya. Dirimu
ndelok videonya kayak band Dewa 19 atau Grand Fredly, mungkin kan videonya kan kayak serius gitu ya. Heeh. Gitu berarti kamu lebih seneng Korea dibandingkan jenis video klip kayak gitu. Iyalah. Heeh. Aku nek disuruh nyanyi lagu Indonesia yo ngerti, soalnya kan tiap hari kita denger kan, otomatis hafal-hafal gara-gara sering didengerin anak-anak kan. Yo, tapi nek Korea seneng gitu loh. Ya nek seneng itu aku gak bisa ngungkapin kalau seneng itu. Emang bener gak? Misalnya ada orang yang awalnya nggak suka Korea, terus akhirnya jadi suka, dan akhirnya fanatik. Bener gak? Oh iya, Lah iya. Kayak Iya ngono ta. nggak? Karena nggak tahu. nggak ada Nek aku sih misalnya nih aku seneng sama lagunya lagu barat katakanlah. Awalnya nggak seneng sama lagu barat. Terus dengerin lama-lama seneng, tapi ya biasa aja. Ya seneng mendengarkan kayak ya gitulah. Ya seneng sama lagunya apa segala macam. Tapi kalau yang Korea mungkin awalnya nggak seneng, benci lah ibaratnya benci, seneng lah. Kalau dirimu kan iya apaan sih ya alay gitu kan ya. Akhirnya lihat drama Korea, lama-lama idol K-pop segala macam. Akhirnya kan kayak seneng banget nyet kan. menurutmu aku seneng banget. Lah iyalah. Menurutmu aku ayo dah. Iyalah. Lah iku bodimu iku. Oh iya sih. Yo termasuk banget sih nih aku. Cuman ada sing tetap biasa. Oh ya, di kampus kita itu ada grup Korean language namanya. Nah, awalnya itu kita itu bentuk grup itu buat sharing kayak belajar bahasa Korea dan lain sebagainya. Lama-kelamaan itu enggak belajar tapi buat sharing kayak gosip-gosip tentang opa-opa, terus lagu-lagu baru yang lagi rilis kayak ngono lama-lama. Tapi di dalam grup itu ada beberapa anak ya sing seneng ya cuma biasa aja. Jadi nek suka ini ya suka koyo sampai aku oh ganteng banget sih sampai digoleki iki pernah main nang dia ngene-ngene gak sampai kayak gitu ya wes. Suka karena filmnya. Kan ada teman kita yang jadi adminnya fanbase-nya Korea toh. Iya dah. Oh, iya. Oh, iya. Itu sangat ramai kemarin waktu stase kecil. Oh, iya, Pas radiologi ada yang nyerang kan. Dia itu suka sama apa ya? Infinite ya. Oh, Infinite. Diserang kan. Akhirnya pas itu kan radiologi kan ada jam kosongnya kan. Nunggu jam kamu belum masuk ya. Nunggu jadi radiologi itu kan pagi sudah. Nunggu dokter sore jam 3. Biasanya itu ada istirahatnya, ada kosong. Nah itu anak-anak biasanya mungkin nonton, nah, kelompok gitu nonton Kerasakti. Terus Karena ada layar kan, layar itu loh layar. Iya. Ya, TV. disambungkan ke komputer, ke laptop. Terus aku menang-menang. Terus yang anak itu yang punya fanbase-nya Korea itu. Inisialnya An belakangnya Nisa itu. Dia ngomong dikasih gara. Kok mikir ya? Dikasih gara opo? Mikirnya kok HP? Kata kok opo? Ternyata lagi war itulah. Gak tahu lah apalah apa yang dia kerjakan, aku gak tahu. Iya sih, kadang antar fanbase itu ono berantem nih. Yo, seumpama nih, ini barusan kejadian kemarin. Jadi aku itu ngirim ada NCT Jeno sama Jaemin datang ke Indonesia, terus kayak ngasih bantuan gitu loh ke saudara-saudara kita yang di Indonesia. Nah, terus dia itu bantuin mulung, bantuin cuci baju, bantuin mancing juga, Nah, terus kan tak kirim kan di grup.
tak kirim terus habis gitu ada yang bales wih Photoshop-e apik rek sampai ketok koyok temenan. Iku perasaanku langsung ngamuk, langsung marah. Yo apa yo? Iku yang dirasakan ketua fanbase itu mungkin Gitu ya? kayak aku. Iya, kok ya nggak terima padahal iku emang beneran bukan Photoshop. Dan kenapa harus kalian bela? Ya namanya orang suka ya mungkin ya. Iya, soalnya seneng bener. Ibaratnya gini lah, kalian kan senang Korea ya? Senang Korea, sama-sama senang Korea. Ya kan? Setuju ya? Iya sih. Mungkin kalian itu menyukai katakanlah si A band si A sama band si B. Ya. Terus. Tapi yang satu orang cenderung ke yang A, satu orang cenderung yang B. Tapi sama-sama suka dua-duanya. Terus. Tapi kenapa kok yang fanbase-nya A guyonan kakak? Nyerang. Ya, guyonan lah ya. Iya. Gak tahu ini nyerang Iya. apa guyonan ya. Guyonan. Iya. Nama yang B tadi kenapa harus berantem? Apakah Karena kenapa? karena kita gak pengen semua kita punya idola yo gak pengen kalah lah idola pasti pengen idolanya itu jadi yang terbaik kayak gitu kayak sumpah ojo iku dah ojo Korea lah diri kita kok sumpahnya dibandingin sama orang lain lah yo mangkel sih nah kayak gitu intinya Oh, biasa ya. cuman iki enggak enggak kayak ngono pokok inti jadi kan Gitu ya. aduh idolaku itu wis apik ngono loh menurutku ngono tapi kenapa kamu itu menjelekkan dia padahal dia itu gak kayak gitu Gitu ya. marah. Dari misalnya idolamu katakanlah berbuat kesalahan nih. Cik mbok idolakan, Sedih, cik mbok bela atau gimana? Kemungkinan nggak tak idolakan lagi. Gitu ya. Ada tapi ada. Enggak. Tergantung permasalahan sing dia buat sih. Narkoba. Ngamili banyak cewek. Gak bisa dimaafkan. Ya dimaafkan apa lu? Maling. Enggak sih kayaknya maling. Ya enggak, biasanya kan kalau umpamanya idol Korea kalau seumpamanya punya pacar gitu kan terus akhirnya fanbase-nya turun followersnya. Nah kayak gitu sih aku gak masalah soalnya kan personal. Itu Nah kan nek bukan wis koyo nah seumpama tapi itu wis jadi kasus gitu loh. Itu wis sering. ada manajemen yang enggak memperbolehkan pacaran. Gak boleh kayak Oh, awal Ada yang enggak memperbolehkan. nggak boleh. Terus kalau udah berapa tahun gitu mengabdi di manajemennya, itu baru boleh. Tapi kadang mereka itu diam-diam soalnya karena fansnya itu fanatik banget ya mungkin ya sampai nggak mau idolanya dimiliki oleh siapapun. Nah akhirnya idolanya itu milik aku diem aja wes nek pacaran. Menurutmu kenapa kok boomingnya Korea itu booming banget terutama di Indonesia ya di mana-mana sih tapi kenapa harus Korea Selatan kenapa enggak Cina Jepang atau mana lah atau Singapura Thailand kenapa harus Korea Selatan Korea langsung booming. Menurutku kayak Korea Selatan itu niat banget kayak seumpamanya terbentuknya idol ini ya jadi anggotanya itu trainer kayak 7 tahun 4 tahun kayak bertahun-tahun trainer dulu terus habis gitu kalau umpamanya mau rilis sebuah album tuh mereka benar-benar disiapin dari konsep album konsep video klip lagunya itu ntar vibe-nya itu menggambarkan nanti penuh sampai itu kalau aku pernah lihat sebuah lagu diciptakan itu mereka itu sampai bilang ini nanti
audiensnya itu bakalan kayak gini, sampai merancang nanti audiensnya itu seperti apa ketika menanggapi lagu itu. Bener-bener ada timnya gitu, niat banget itu kayak bikin video klip itu semuanya itu ada maksudnya. Kayak seumpama kamu lagi bakar kertas ya di video klip itu, padahal di video klipnya itu nggak sampai 1 detik apa scene yang bakar, tapi itu ada maknanya. Kayak gitu sih, niat banget, jadi terkonsep semuanya itu niat Paul. Menurutku itu yang bikin berbeda. Kalau seumpamanya dibikin asal-asalan kayak dance-nya guys pokoknya sebulan jadi kayak gitu lah, kayak pasti hasilnya tuh bakalan lebih bagus yang bertahun-tahun daripada yang sebulan jadi menurutku. Jadi tuh dance-nya tuh ibaratnya random atau ada artinya tuh dance-nya video klipnya itu, atau yang enggak pas manggung gitu random? Ada artinya, tapi aku gak seberapa ngikutin sih arti dari gerakan ini, tapi biasanya itu ada artinya. Ada gerakannya itu ada artinya, itu sesuai sama konsep lagunya gitu, disesuaiin lah pastinya. Emang di lagu-lagu negara lain itu nggak sampai kayak gitu? Nek menurutku lebih niatan Korea sih, niat pol sampai dia itu seumpama setiap mau comeback itu kan kayak ganti warna rambut, itu menunjukkan setiap albumnya itu punya sisi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi dia itu benar-benar muter otak. Caranya aku bikin vibe-nya ini sesuai sama albumku. Aku harus penampilannya kayak gini. Benar-benar dipikirin gitu setiap detailnya. Makanya penampilan yang terlihat di luar itu menurut mereka itu penting gitu. Kalau itu kan jadi kan setiap video klip itu ada artinya ya. Kita kan punya Word Genius Eka Gustiwana, terus ada Arab segala macam. Kan dia ngejelas lagunya yang hype kemarin yang Lati. Lati tahu ya? Dia kan menjelaskan detail konsepnya gini. Iya kan? Ada maksudnya toh? Ada maksudnya toh? Oh, kenapa? Menurutmu kenapa dia kan juga nyiptain banyak lagu kan ya? Banyak lagu. Kenapa tidak se-hype katakanlah Super Junior atau band-band Korea yang dulu membuat Korea jadi hype? Kenapa? Juga Jadi disiapkan juga. Jadi kamu membandingkan antara Lati dan Korea gitu tak? Ya, membandingkan. Tak bandingin kenapa? Banyak aspek sih. Mungkin karena kalau Korea itu selain niatnya, kalau yang Lati ini kan ada niat nih, mungkin ya. Emang niat kan dia bikin ini, bikin itu udah niat banget. Cuman kalau Korea kan promosinya, promotornya itu sih. Kayak dia itu kan sering sekarang di Indonesia sekarang K-pop. Kenapa? Soalnya mereka tahu kalau pasarnya di Indonesia itu lagi besar banget. Nah, kenapa terus dia itu pengen membuat Korea itu lebih besar lagi, Pak. Caranya datang ke sini kayak gitu. Kalau pengen dia lebih besar lagi di negara mana, dia datang ke sana. Kayak gitu nggak sih? Menurutmu? Katakanlah kalau seumpamanya Word Genius tampil di mana-mana kan pasti juga hype juga. Katakanlah Suju itu dari Indonesia, katakanlah EXO terus semua drama-drama Korea itu orang Indonesia. Role konsepnya semua itu dari Indonesia, orang Indonesia lah, ibaratnya kayak gitu, bukan dari Korea. Menurutmu apakah Suju seterkenal itu, EXO seterkenal itu, terus drama-drama Korea akan seterkenal itu? Iyalah. Kenapa? Kan niat. Niat. Ya? Karena niat, bukan karena
mungkin kan tahu kalau di kita kebanyakan itu kan yang terkenal di luar belum tentu terkenal di kita kan, ya enggak? Paham nggak? Oke, setuju nggak? Contoh nih, Sandi Sandoro terkenalnya di Amerika. Oh, iya sih. Kayak pesulap Deddy Corbuzier itu kan terkenal di Amerika, di Indonesia enggak. Nah, apakah Ya, terkenal Pak YouTuber, terkenal Pol ngabur. sekarang dulu pas dia dapat penghargaan tidak seterkenal itu kan? Nah, berarti Terkenal. menurutmu Aku kenal. misalnya Suju, EXO, Infinite, drama-drama Korea itu dari Indonesia, mereka orang Indonesia, mempunyai konsep video klip yang punya arti dan lain sebagainya, semua disiapin mateng. Nah, apakah akan booming juga di Indonesia, di kita di Indonesia? Iyo, yakin. Yakin ya. Kira-kira ini kan lagi hype-hype-nya ya Korea ya. Orang kan pasti seneng mentok, jenuh. Menurutmu hype-nya Korea sampai kapan? Dulu kita tahu ada hype-nya Michael Jackson sampai bertahun-tahun. Oh iya. Hype-nya Westlife bertahun-tahun. Nah, Korea ini hype-nya sampai kapan? Sih sampai dia itu sih, sampai ada suatu hal yang gini ya. Kan kalau umpamanya itu industri kreatif kan, yo harus lebih kreatif daripada sebelumnya. Kalau umpamanya sama-sama aja itu gak bakalan, orang gak bakalan tertarik. Kalau sekarang kan banyak perkembangan, jadi kalau umpamanya kamu ngikutin dari Super Junior sampai yang sekarang yang aku suka itu NCT, mereka semuanya berkembang, mencari pola sesuai apa yang di pasaran itu seperti apa gitu loh. Nah, yang disuka orang-orang itu seperti apa, jadi mereka ngeriset dulu kayak gini, oh jadi aku harus kayak gini biar orang-orang tertarik. Nah, selama Korea masih bisa mempertahankan kayak gitu sih, menurutku masih tetap jaya sih. Adaptasi berarti ya. Adaptasi berarti ya. Berarti makanya kita juga harus kayak gitu, lebih jauh lebih kreatif. Ada nggak yang pokoknya ini nih, kalau di Korea dulu itu pokoknya dicoba terus, itu tuh nanti akan muncul. Kamu tahu Psy nggak? PSY, Psy. Iya, yang Gangnam Style. Iya. Nah, itu kan dia kan artis lama sebenarnya, tapi dia nggak pernah terkenal. Ya nggak? Oh iya. Nah, dia nyoba terus. Nah, selagi dia nyoba itu, dia itu selalu memikirkan hal yang baru. Contoh, aku harus kayak gini, aku harus latihan dance lebih keras nih. Aku mau nanti video klipnya bikinnya kayak gini. Setelah bertahun-tahun dia di industri musik, baru dia sampai ini. Tapi karena dia itu nyoba terus. Tapi Psy itu sekarang masih masih hype juga atau udah mulai redup? Masih kok, dia kan bikin agensi sendiri. Nah, gitu ya. Iya. Yang ngomong agensi kan kemarin Rosa itu ya, masuk ke SM Entertainment ya. Oh iya. Aku nggak ngerti sih, itu kayak perjanjian gitu deh. Ada kerjaan gitu yang berkolaborasi sama SM. Berarti itu loh lagunya loh dijadiin bahasa Korea. Wis denger belum? Iya tah, yang mana? Iya, lagu Rosa dijadiin bahasa Korea. Lihat di YouTube tah. Aku lupa judulnya apa. Yang Pakai nyanyiin bahasa Korea. Yang nyanyiin Rosa. Iya. Tapi pakai bahasa Korea. Berarti Korea perkoreaan itu jadi hype itu karena kreatifnya berarti ya. Dia itu ngerti pasar, menawarkan hal yang baru. Kan makanya sekarang kan Korea lagi ngincer Indonesia, sering itu. Kamu tahu nggak yang member NCT nyanyi lagunya aku
punya harta aku tak itu loh lagu sop sih Apa tuh? yang kupunya hanyalah Oh ya 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 hati ya yang- ya ya ya. Nah itu kan dinyanyiin sama orang Korea toh viewersnya lebih banyak daripada yang itu. Nah, soalnya mereka tahu pasarnya Indonesia itu besar, makanya dia itu sekarang ngincer pasarnya Indonesia. Ya ya ya. Tuh, Gini sih. pinter kan, Iya. bisnis Dia bro. bisa mengambil hati orang anak-anak muda. Mm-mm. Ngerti, oh anak muda itu senang ya sekarang kayak gini. Oh, Dari mulai Bion kan berarti benci lah ya, gak seneng gimana gitu ya, iya kan? ya. Nah, terus akhirnya suka sampai kayak sekarang. Nah, Heeh. aku ada di mana yang lagi tidak terlalu menyukai tentang Korea, kecuali yang kayak film Parasit itu kemarin suka, terus yang enggak semua lah, tapi mostly kebanyakan kayak ya kayak kamu dulu, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya, kayak tidak mau ke bawah arus orang suka Korea, aku terpengaruh Korea gitu lah, ini gitu ya. Coba sih ngomong ke diriku, yakinkan kalau supaya aku yakin kalau Korea itu bagus, bener-bener bagus, bukan cuman menang, ya tau lah, eye catching gitu, dan supaya aku itu bener-bener seneng Korea, minimal seneng lah, Kamu tak, usah fanatik lah. kamu lihat Parasite tuh? Ya lihat. Lihat kan sampai habis kan? Kamu kalau umpamanya ada kesempatan lagi kamu lihat atau Parasite lagi, nanti di layarnya itu akan terbagi ada sebuah garis. Jadi seumpamanya ada pemeran yang kaya sama pemeran yang miskin di antara dalam satu frame ini ada dua pemeran yang kaya sama pemeran yang miskin. Itu pasti di tengahnya itu ada garis kayak gini. Nah, itu ada maksudnya kenapa di setiap frame itu ada kayak gitu. Kamu lihat kan, Tamatono pasti ada. Itu ada maknanya. Itu maknanya adalah membedakan orang yang mempunyai uang sama orang yang nggak punya uang. Jadi perbedaan kasta itu pasti ada di hidup kita. Itu artinya dari sebuah frame. Bukannya ada batas antara kasta. Antar kasta itu pasti ada batas. Itu maksud dari frame. Kenapa mesti coba kamu lihat pasti bakalan oh iya ya ternyata selama ini tak lihat itu emang ada garisnya, ada garis kayak seumpama ini sama ini ya, terus dipisahkan oleh kaca gitu dalam satu frame. Bukannya itu maksudnya konsep kayak gitu sudah ada di film-film sebelumnya itu? Iya tahu tak ngerti aku. Ada. Iya tahu sih. Mungkin kita karena nggak tahu aja maknanya apa. Mungkin lo ya. Nah, karena kamu senang Korea, terus mendalami. Jadinya mendalami kenapa sih? Ya informasi-informasi yang kamu dapat, oh ternyata ini artinya ini. Yang kamu paling sebelum itu gak mikir ke sana. Ya enggak? Iya gak mikir. Coba sih yakinkan ya minimal supaya aku tertarik dulu lah, supaya menyukai Koreaan. Nah, kamu pengalamanmu gimana loh? Dari pengalamanmu dulu yang soalnya iku masalah selera Jan. Jadi aku gak iso maksakno. Kamu kan ya umpamane Korea. Duh, terus akhirnya kan jadi selera. Gara-gara aku sendiri. Bukan gara-gara orang lain. Masih aku nonton temen-temenku podo alay sampai gunting-guntingi majalah gitu. Tompo-tompo. Masa aku seneng? Enggak kan? Aku senengnya gara-gara aku lihat sendiri. Dan sekarang soalnya aku selera. Dan sekarang kamu yang motong-motong majalah ya. Ya Allah, aku lo sampai full di HP ku itu tentang Korea. Maksiat nih, nggak boleh lihat. Sampai aku dulu itu di SMA itu belajar nulis pakai Hangul. Aksara Korea. Iya, banyak dulu terus juga. chat-chatan karo temanku itu enggak
aksara Korea. Di download gitu ya. Di download keyboard sendiri. Ya. Iku selera sih, aku gak iso. Gak usah memaksakan Soalnya kan aku dulu sukanya bukan karena dipaksa, ayo kamu harus suka, kan enggak. Jadi Tapi kamu karena dulu aku emang lihat penasaran kenapa sih kok orang-orang suka gitu ya, dan kamu ibaratnya jatuh cinta pada film pertama. Iya, film pertama yang tak lihat. Coba film pertamamu nggak serak itu, paling kamu nggak kayak gini saya. Koyo sih, iya sih. Iya bener ya. menguatkan argumenmu yang sebelumnya kalau kamu nggak seneng Korea. Misalnya kamu nggak seneng Iya, Korea iya. karena alay apa segala macam ya, yang menuntut pada saat itu ya. Terus kamu film pertama yang mau lihat ya kayak gitu, kamu nggak serak, nggak makin kuat pendapatmu, mungkin kamu nggak kayak gini. Koyo sih, heeh. Akhirnya aku berpikir, oh yo kan kayak gini ancen kudu selera aku iki ngono. Iya. Ketepaan film pertama aku itu api ngono. Terus akhirnya wah, api yo ternyata enggak kayak ngono. Ternyata asik juga ngono. Iya sih bener. Setuju. Seru ya. Ini rencana masuklah tanggal Juli nih. Oh yo, Kayaknya bukan ke rumah sakit sih, kayak UNER. Dari UNER apa kampus? FK UNER. FK UNER itu koasnya tuh sekarang itu jalan stase daring. Nanti tahun 2021 kalau nggak salah itu baru masuk ke rumah sakit menyelesaikan yang harus ke pasien. Kayaknya Emang Juli ada ya kok gak ke pasien? Rasanya semua kok ke pasien deh. maksudnya itu kayak ujian, kuliah, Oh. jurnal reading. Kayak gitu. Oh. Kecuali UGM ya, UGM itu ke pasien full dia meskipun pandemi. Tapi yang itu pasiennya sedikit, kompetensinya ya nggak terlalu banyak sih. Pasien dan korbanin sih pasti. Pakai APD juga. Tapi kan APD kayak Jogja kan tidak separah Surabaya, Jawa Timur. apalagi rumah sakit kita rumah sakit rujukan. Jogja ya rujukan sih, cuman aman Jogja itu. Ya, Masa aman? lebih aman, jauh lebih aman Jogja. Oh. Udah masuk Iya zona sih. apa ya, zona nggak merah, nggak hitam lah, nggak merah lah kayak kita zona apa lah. Dan di sini surat tutup pentih pakai bahasa Korea sih. Gak iso. Aku biasanya nutupnya itu pakai terima kasih sama have a great day. Coba bahasa Koreanya loh. Kamsahamnida. Thanks for makasih udah dengerin. Ngerti aku. Have a great day bahasa Koreanya apa? Have a great day. Karo apa ya, lupa aku. Apa ya? Have a nice day, wes. Have a nice day. Apa ya, karo ya? Semoga harimu menyenangkan. Itu apa bahasa Korea? Karo lali. Karo. Apa lagi? Bahasa Korea apa lagi? Iya maaf aku abal-abal yo. Seneng sak senengku. Ya udah, tutupin pakai bahasa Korea sama wis. Kamsahamnida teman-teman. Sudah.